Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Walaupun di semester 2 ini kita masih belajar daring, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Nah, hari ini materi pertama kita di semester 2, yaitu materi perbandingan. Simak baik-baik ya materi ini, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and share. Kita mulai konsep perbandingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan. Sebagai contoh, tahun ini usia Nana 12 tahun, sedangkan usia Nunu 8 tahun. Perbandingan usia Nana dan Nunu dapat dinyatakan dengan cara kita bisa menggunakan konsep perbandingan. Perbandingan dua benda atau sifat bisa berupa selisih. Misalnya, usia Nana itu kan tadi 12 tahun. Kemudian, usia Nunu 8 tahun, maka selisih usia mereka adalah 4 tahun. Jadi, kita dapat tuliskan usia Nana 4 tahun lebih tua dari usia Nunu. Atau usia Nunu 4 tahun lebih muda dari usia Nana. Nah, selanjutnya, cara yang kedua, perbandingan dalam bentuk pembagian atau pecahan. Misalnya, usia Nana banding usia Nunu. Nah, sama dengan 12 banding 8. Ini dibacanya banding ya. Nah, 12 dan 8 bisa disederhanakan lagi. Kita bagi dengan FPB, faktor persekutuan terbesar. Berapa FPB dari 12 dan 8? 4. Nah, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3, kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka perbandingan usia Nana dan usia Nunu sama dengan 3 banding 2. Selanjutnya, apa itu pengertian perbandingan kalau dalam matematika? Nah, perbandingan adalah proses membandingkan dua atau lebih besaran yang sejenis. Selanjutnya, terdapat 3 cara untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio, yaitu cara yang pertama dengan pecahan. Misalnya 2 banding 3, ini dibacanya 2 banding 3, walaupun pecahan kita bacanya banding. Nah, cara yang kedua, 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, misalnya ini ya, ini dibacanya 2 banding 3. Kemudian, cara yang ketiga, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Nah, tadi kan kita misalkan 2 banding 3. Maka kalau menggunakan kata dari, berarti 2 dari 3. Ketiganya merupakan bentuk perbandingan yang memiliki makna sama. Akan tetapi, yang paling sering digunakan itu biasanya yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan dipisahkan oleh titik 2. Nah, penulisan perbandingan ditulis dalam bentuk paling sederhana, makanya dibagi lagi oleh
FEB. Kemudian yang perlu diperhatikan, biasanya banyak yang salah dan kurang teliti. Perhatikan, ketika ada perbandingan A terhadap B, itu berbeda dengan perbandingan B terhadap A. Kalau perbandingan A terhadap B, berarti A-nya ditulis di depan kalau dipisahkan oleh titik 2. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka A-nya sebagai pembilang. Sedangkan perbandingan B terhadap A, penulisan B-nya ditulis di depan, itu kalau dipisahkan oleh titik 2. Dan kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka B-nya sebagai pembilang. Seperti ini ya. Kemudian ada contoh. Pada suatu survei terhadap 200 peserta didik di suatu sekolah tentang perangkat yang digunakan untuk belajar daring atau online di rumah, ternyata 140 peserta didik menggunakan HP atau smartphone dan 60 peserta didik menggunakan laptop. Terdapat titik-titik peserta didik lebih banyak menggunakan HP atau smartphone daripada laptop. B. Peserta didik yang menggunakan HP atau smartphone terhadap peserta didik yang menggunakan laptop dengan rasio titik-titik banding titik-titik. Maka kita jawab, tadi yang diketahui jumlah peserta didik sama dengan 200 peserta didik. Kemudian peserta didik yang menggunakan HP atau smartphone ada 140 peserta didik. Yang menggunakan laptop ada 60 peserta didik. Nah, A, terdapat titik-titik peserta didik lebih banyak menggunakan HP atau smartphone daripada laptop. Nah, ingat tadi ya, contoh yang pertama itu kita bisa menggunakan selisih. Nah, maka selisih dari 140 dan 60 sama dengan 80. Maka terdapat 80 peserta didik lebih banyak menggunakan HP atau smartphone daripada laptop. Kemudian B, peserta didik yang menggunakan HP atau smartphone terhadap peserta didik yang menggunakan laptop dengan rasio atau perbandingannya ya 140 banding 60. Ingat, kenapa 140 dulu yang kita tulis? Karena di sini menggunakan HP terhadap menggunakan laptop. Kita sederhanakan, kita bagi FEB. FEB dari 140 dan 60 adalah 20. Maka sama dengan 140 dibagi 20 dapat 7, 60 dibagi 20 dapat 3. Maka rasionya 7 banding 3. Seperti ini. Selanjutnya, menyederhanakan perbandingan. Ada dua cara menyederhanakan perbandingan. Nah, yang A, dua besaran dengan satuan sama. Maka kalau satuannya sudah sama, kita hanya perlu menyederhanakan secara langsung. Contoh, Bu Tina dan Bu Vera adalah penjahit. Untuk kebutuhan pesanan, Bu Tina membeli 32 meter kain. Sedangkan Bu Vera membeli 48 meter kain. Tentukan perbandingan kain Bu Tina dan Bu Vera. Di sini yang dibandingkan adalah panjang kain, yakni 32 meter dan 42 meter. Nah, perbandingan di sini memiliki satuan yang sama, sehingga kita tidak perlu mengubah. Kita bisa langsung menyederhanakan. Nah, maka penyelesaiannya, tadi kain Bu Tina sama dengan 32 meter. Kain Bu Vera sama dengan 48 meter. Maka perbandingan kain Bu Tina dan Bu Vera sama dengan 32 banding 48. Karena satuannya sudah sama, bisa langsung kita sederhanakan. FEB dari 32 dan 48 adalah 16. 32 dibagi 16 dapat 2. Kemudian 48 dibagi 16 dapat 3. Jadi perbandingan kain Bu Tina dan Bu Vera sama dengan 2 banding 3. Nah, yang B, dua besaran dengan satuan berbeda.
Syarat agar perbandingan dapat disederhanakan adalah kedua objek harus memiliki satuan yang sama. Maka, jika ada dua besaran yang satuannya berbeda, kita harus menyamakan dulu satuannya. Contoh, sederhanakanlah A. 2 kodi banding 3 lusin. B. 3 kg banding 200 gram. Maka penyelesaiannya, nah, 1 kodi itu sama dengan 20 buah. 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka 2 kodi banding 3 lusin sama dengan, kalau 1 kodinya 20 buah, maka 2 kodi 40. 1 lusin 12, maka 3 lusin 36. Kemudian kita sederhanakan. FEB-nya berapa? 4. 40 dibagi 4 sama dengan 10. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi 2 kodi banding 3 lusin itu sama dengan 10 banding 9. Kemudian yang B. Ini juga sama ya, satuannya berbeda ya. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Nah, maka 3 kg banding 200 gram itu sama dengan 3000 banding 200. Kemudian FEB dari 3000 dan 200 adalah 200. 3000 dibagi 200 sama dengan 15. 200 bagi 200, 1. Maka perbandingannya 3 kg banding 200 gram itu sama dengan 15 banding 1. Selanjutnya ada contoh soal. Soal cerita ya. Perbandingan umur Andi dan Budi 8 banding 7. Jika jumlah umur Andi dan Budi adalah 45 tahun, berapa umur Andi dan Budi masing-masing? Nah, penyelesaiannya, kita misalkan A itu sama dengan umur Andi, B sama dengan umur Budi. Nah, yang diketahui di dalam soal itu perbandingan umur Andi dan umur Budi atau A banding B itu sama dengan 8 banding 7. Nah, dalam soal diketahui juga jumlah umur A dan B atau Andi dan Budi itu sama dengan 45 tahun. Nah, kalau diketahui jumlah umur mereka, maka kita juga harus hitung jumlah perbandingan. Nah, ini yang perbandingannya kita jumlah. Maka 8 tambah 7 itu sama dengan 15. Lanjut ya. Nah, maka jawab. Nah, maka umur Andi itu sama dengan 8 per 15 kali 45. 8 adalah perbandingan umur Andi. 15 adalah jumlah perbandingan. Mengapa di sini memakai jumlah? Karena yang pengalinya itu yang diketahui adalah jumlah umur mereka. Jadi penyebut di sini tergantung di sini ya. Nah, selanjutnya bisa kita coret. Kita bagi 15. 45 dibagi 15 dapat 3. 15 dibagi 15 dapat 1. Maka 8 kali 3 sama dengan 24 tahun. Kemudian umur Budi atau B, 7 per 15 kali 45. 7 itu adalah perbandingan umur Budi ya, per jumlah perbandingan umur mereka dikali jumlah umur mereka. Kita coret, kita bagi 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, jadi umur Andi sama dengan 24 tahun, umur Budi sama dengan 21 tahun. Seperti ini. Lanjut, contoh soal yang kedua. Terdapat 3 anak berprestasi, yaitu Ardi, Bayu, dan Cici. Mereka sering mendapatkan piala sebagai juara dalam perlombaan di bidangnya masing-masing. Perbandingan piala yang diperoleh Ardi, Bayu, dan Cici adalah 3 banding 4 banding 5. Wah, di sini ada 3 ya objeknya. Jika selisih piala Ardi dan Cici adalah 30, berapa jumlah piala mereka? Penyelesaiannya, kita misalkan ya, A itu jumlah piala Ardi, B jumlah piala Bayu, dan C jumlah piala Cici. Maka yang diketahui di soal itu, A banding B banding C sama dengan 3 banding 4 banding 5. Kemudian,
Di soal juga diketahui selisih piala A dan C atau Ardi dan Cici sama dengan 30. Nah, kalau di sini diketahui selisih jumlah piala mereka, maka kita hitung juga selisih perbandingan mereka nih, si A dan si C. Berapa? Selisihnya 5 dan 3 ya. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Tadi kan yang ditanya jumlah piala mereka ya bertiga ya, berarti A tambah B tambah C sama dengan, nah ini jumlah yang di sini tergantung di sini ya soalnya atau yang ditanyakan. 3 tambah 4 tambah 5 ini jumlah perbandingan. Kenapa 5 dikurang 3 atau selisih? Karena yang di sini yang diketahui adalah selisih. Untuk pengalinya ya. Sama dengan 3 tambah 4 tambah 5, 12. 5 dikurang 3 sama dengan 2 dikali 30. Maka kita coret 15. 30 dibagi 2, 15. 2 dibagi 2 dapat 1. Maka 12 kali 15 sama dengan 180. Jadi jumlah piala mereka adalah 180. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut. Contoh soal yang ketiga. Perbandingan uang A dan B adalah 2:5. Sedangkan perbandingan uang B dan C adalah 3:4. Jumlah uang mereka bertiga Rp2.460.000. Berapa selisih uang A dan C? Nah, maka penyelesaiannya A banding B, uang A banding uang B sama dengan 2:5. Kemudian uang B banding uang C 3:4. Kenapa di sini kita tidak tuliskan sejajar? Karena di sini yang memiliki perbandingan yang sama itu adalah si B. Nah, sekarang si B ini kan memiliki perbandingan 5 dan 3. Kita samakan dulu dengan mencari KPK. KPK dari 5 dan 3 berapa? 15. Atau cara mudahnya kita kalikan yang atas dengan 3, yang bawah dengan 5. Karena 5 kali 3, 15. 3 kali 5, 15. Nah, setiap perbandingan yang ini kita kalikan. Maka A banding B banding C sama dengan 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. 3 kali 5, 15. Karena KPK-nya ya. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi, A banding B banding C sama dengan 6 banding 15 banding 20. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Kemudian yang diketahui soal, jumlah uang mereka sama dengan Rp2.460.000. Nah, karena yang diketahui jumlah, maka perbandingannya juga kita jumlahkan. 6 tambah 15 tambah 20 sama dengan 41. Nah, selisih uang A dan C, ingat, yang di sini ini perbandingan sesuai yang ditanyakan. Kemudian pernya itu tergantung yang diketahui untuk pengalinya di sini. Nah, perbandingan uang A itu 6. Kemudian uang C 20, maka selisihnya berapa? 20 dikurang 6 per 41 itu adalah jumlah perbandingan. Karena di sini pengalinya nanti adalah yang diketahui di soal adalah jumlah uang mereka. Nah, 20 dikurang 6 sama dengan 14 per 41 kali 2.460. Kita coret, dapat 40.000. 14 kali 40.000 itu sama dengan 840.000. Jadi, selisih uang A dan C adalah 840.000. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Kalian kerjakan dengan menggunakan cara, kemudian setelah selesai, kalian foto dan kalian kirimkan serta upload di Google Classroom. Nah, itulah tadi materi awal mengenai perbandingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.